Sekali lagi Amsal 1 ayat 10 hingga 19. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut jemaat Tuhan. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan menunjukkan kita dalam keadaan puasa. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup dengan tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Haleluya, tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi, judul firman Tuhan kepada kita, terlihat populer namun berdosa. Sekali lagi, judul firman Tuhan kepada kita, terlihat populer namun berdosa. Jemaat yang diberkati, lebih baik kelihatan sendirian namun tidak kesepian. Seperti yang minggu yang lalu, kenapa demikian? Karena Tuhan pastinya bersama-sama dengan kita. Daripada terlihat populer namun berdosa. Dan inilah yang dikejar-kejar oleh setiap orang. Dia berusaha bagaimana dia dikenal, bagaimana dia disukai oleh semua orang. Tetapi dengan cara yang tidak baik. Tentunya kita juga mau disukai oleh orang. Tetapi ketika kita melakukan demikian, biarlah motif kita benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Setiap orang kepingin yang namanya populer, terkenal. Berbagai cara ya mereka kerjakan untuk atau agar mereka populer, agar mereka dikenal, disukai semua orang. Mereka memulai membuat aksi-aksi yang aneh supaya pandangan orang semua tertuju kepada mereka. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang kepingin melakukannya, semua orang kepingin populer, terkenal. Dan tentunya kalau saya bertanya satu persatu di antara kita juga mau demikian. Kita juga mau orang kenal banyak dengan kita. Tetapi sekarang dengan cara apa? Kalau kita buka medsos, tiba-tiba dia viral, terkenal. Tapi dia buat aksi yang memang benar-benar tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Hendaklah kita dikenal, hendaklah kita populer, karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kenyataannya, kalau kita melakukan kebenaran, itu tidak dikenal, tidak populer. Bahkan banyak yang tidak menyukai hal tersebut. Makanya banyak orang tidak mau di dalam kehidupan itu. Dia merasa terganggu. Popularitasnya, nama baiknya. Tetapi bagi kita jemaat Tuhan, kalau kita di pihak yang benar, Tuhan yang menjaga nama baik kita. Dan itu luar biasa. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, itu pasti memberkati banyak orang.
Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Di setiap acara-acara kita, acara apa yang paling populer? Saya tanya dengan saudara. Kalau misalnya acara pesta, acara apa yang paling populer? Iya, acara bebas. Kalau tidak ada itu, tidak heboh, tidak keren, tidak terkenal. Orang akan berkata untuk apa dia menikah? Tidak heboh pernikahannya. Biasa-biasa saja. Tapi coba, kalau berhari-hari, tag-nya, ya toh, keren. Itu baru pas. Itu baru jago. Tetapi kalau biasa-biasa saja, apalagi di acara pernikahan, lagu rohani yang dimunyikan, itu tidak keren. Tidak populer. Makanya banyak orang tidak memilih ke situ. Makanya judul firman Tuhan kepada kita terlihat populer namun berdosa. Tidak salah kita populer, tidak salah kita dikenal oleh orang. Yang jadi pertanyaannya, dikenal dalam situasi apa? Tetapi hendaklah kita dikenal karena kita berbuat baik. Hendaklah kita kenal karena kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Hendaklah kita kenal suka menolong, simpati dengan orang lain, empati dengan orang lain. Bukan kita dikenal melakukan kejahatan, berbuat onar. Tidak demikian. Makanya ada beberapa anak nona akan menuju ke sana, ke pernikahan tentunya. Tunjukkan nanti bahwa saudara berbeda dengan yang lainnya. Katakan amin. Kita harus bisa melawan arus dunia. Siapa lagi kalau bukan kita, anak-anak Tuhan yang sudah kenal firman Tuhan? Siapa lagi yang mempraktikkan firman Tuhan ini kalau bukan saudara dan saya? Siapa lagi? Jadi kekasih Tuhan, marilah jemaat Tuhan, kita dikenal karena kita melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kita perhatikan kembali, penulis kitab Amsal menyuruh kita untuk menjauhi itu, menghindari bujukan untuk melakukan dosa. Perhatikan di ayat yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, merayu engkau, mengajak engkau, janganlah engkau menurut. Kenapa kitab Amsal berkata demikian? Karena Amsal tahu bahwa kecenderungan hati manusia adalah berdosa. Tidak menuruti kehendak Bapa, memberontak kepada kebenaran, lebih mengikuti manusiawinya, lebih mengikuti arus dunia. Makanya ayat yang ke-10, ya, Amsal berkata, hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Tapi perhatikan, ada baiknya kita menurut kepada bujukan yang berdosa, kepada rayuan yang berdosa. Ayo dia sejelekan lu, balas mudah. Biar dia tahu kamu ini tidak bisa dipermainkan. Balas sudah. Dia mau jago apa? Ketemu sama makan nasi? Pagi makan nasi bukan keju, ya toh? Ayo sudah. Dikompor-komporin. Dipanas-panasin. Kita ikut.
Ayo sudah, sekali-sekali sudah. Tidak selamanya engkau muda. Sebentar lagi tua. Itu adalah bujukan-bujukan yang berdosa. Itu adalah nasihat-nasihat orang fasik. Itu adalah nasihat-nasihat yang berdosa. Perhatikan kekasih Tuhan. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, kalau nasihat firman Tuhan disampaikan, banyak orang yang tidak menurut. Benar atau tidak? Benar atau tidak jemaat Tuhan? Malah dia bisa memberontak. Ini terus disampaikan. Ketong tawa itu dosa. Setiap kali khotbah masa itu saja. Kalau tidak diberitakan, tidak disampaikan, tidak diingatkan, mudah bagi kita untuk ikut arus dunia. Ini setiap minggu, setiap di malam ibadah diingatkan. Bisa kecolongan loh. Apalagi tidak diingatkan. Tapi kalau nasihat orang berdosa, wow, hati gembira. Hati ini cepat menurut, lembut hatinya. Tapi kalau dengar firman, keras hatinya. Dia bilang tidak bisa. Saya tidak mampu. Mana mungkin. Kekasih Tuhan. Bagi kita yang ada dalam Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan, setiap kegiatan dalam keseharian kita, mari kita menunjukkan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Untuk itu jangan kita yang mengikuti bujukan untuk melakukan dosa. Caranya bagaimana, Ibu Pendeta? Hindari orang-orang yang akan menjebak kita melakukan apa yang memang salah di hadapan Tuhan. Kalau seseorang sudah membujuk atau membalas kejahatan dengan kejahatan, hindari. Bukan berarti kita benci kepada orangnya, tetapi kita benci dengan perlakuannya yang membujuk kita untuk melakukan dosa. Kalau ada nasihat-nasihat yang berdosa, jangan kita mengikuti, hindari itu. Jangan kita mengikuti. Jangan kita nurut. Katakan amin. Katakan amin. Karena itu jebakan untuk saudara masuk dalam perangkap iblis. Jadi kekasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini agar kita tidak menurut pada bujukan yang berdosa. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi bagaimana cara agar kita tidak mengikuti apa yang terlihat populer namun sebenarnya adalah dosa. Yang pertama, menjauh dari melakukan kegiatan yang salah. Sekali lagi, bagaimana cara agar kita tidak mengikuti apa yang terlihat populer namun sebenarnya adalah dosa? Yang pertama, menjauh dari melakukan kegiatan yang salah. Jemaat yang diberkati, setiap kegiatan yang salah atau aktivitas yang berdosa harus perlu dijauhi. Sebab jika tidak, kita akan terpengaruh untuk ikut melakukannya atau kompromi di dalamnya. Jadi apapun kegiatan aktivitas yang memang kita tahu itu adalah bertentangan kepada kebenaran firman, mari kita jauhi, mari kita hindari. Katakan amin. Dan perhatikan jemaat Tuhan, kegiatan yang salah atau aktivitas yang berdosa secara eksplisit atau secara tertulis di dalam kitab Amsal 1 ayat 10 sampai 19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan di ayat 11a. Perhatikan Alkitab saudara. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadap
Amsal ini di ayat yang 11 adalah pembunuhan. Bisa saja tidak sampai kita membunuh, tetapi kekasih Tuhan, mungkin kita memperdaya, menjatuhkan nama, atau menjatuhkan reputasi orang lain, mencelakakan orang lain, hanya supaya kita mendapat keuntungan di dalamnya. Dan ini secara tertulis apa yang perlu kita jauhi, membunuh. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tetapi kita bisa menjatuhkan nama atau reputasi, membunuh karakter seseorang. Kita menjatuhkan nama baiknya. Di depannya kita sanjung dia, di belakang kita tikam dia. Itu yang tidak boleh. Yang berikut, penyerangan di 11b. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Penyerangan, seserangan, serangan kekerasan fisik atau verbal, ucapan. Mungkin serangan kekerasan fisik kita tidak kerjakan, tetapi kekerasan secara verbal, ucapan yang menyerang dia, ucapan yang menjatuhkan dia, ucapan yang melemahkan dia. Itu yang tidak boleh kita kerjakan. Katakan amin. Katakan amin. Hendaklah ucapan kita untuk membangun. Dia lagi ada masalah, ucapan kita tidak memberkati dia, bahkan melemahkan dia. Yang berikut, apa yang dikatakan di Amsal ini, pencurian. Di ayat 13, perhatikan. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Jadi ada 3 aktivitas yang berdosa secara eksplisit terdapat di kitab Amsal, yaitu yang pertama tadi pembunuhan, penyerangan, pencurian. Mengambil milik orang tanpa izin pemiliknya. Di daerah kita kan kita sedang dihebohkan pencurian, perampokan. Dan itu tiap doa sahabat kita berdoa. Kita doakan supaya dia bertobat. Karena itu meresahkan masyarakat. Masyarakat di Longgo tidak berani keluar, harus ada yang tinggal di dalam rumah. Itu kan bentuk ketidaknyamanan di lingkungan kita. Ini adalah bentuk-bentuk aktivitas yang berdosa. Dan mungkin jemaat Tuhan kita tidak merampok, mencuri uang yang besar. Tetapi hal-hal yang kecil kadang-kala kita kerjakan. Karena pencurian itu mengambil milik orang tanpa izin pemiliknya. Contohnya dia sonde ada di situ. Weh mamae, padahal sonde ada ini, mamae. Kata permisi yo, kata ambil Dia ngomong begitu padahal sonde ada orangnya di situ. Pura-pura kok supaya damai di hati. Iya toh? Dia sonde ada kira mana ini? Weh, be omong sasu. Permisi yo, be ambil Kalau tidak ada izin dalam bentuk apapun, itu pencurian. Pencurian bukan karena maling masuk di dalam rumah, merampok banyaknya uang, tidak. Itu sama ukuran dosanya. Apalagi kakak adik. Nah, sudah ketawa di belakang saya. Ini kebanyakan kejadian. Aye, bepung kakak doh. Dia soalnya ada nabe ambil. Coba tanya hatinya. Pasti cengkel hatinya. Walaupun dia soalnya kasih tahu, karena dia pun ambil tuh. Dia mau kasih tahu nanti mama tua marah lah. Itu adekmu yang pakai Jadi kekasih Tuhan, walaupun itu punya saudara, harus permisi, minta izin. Kalau saudara ada orangnya, jangan pakai, jangan ambil. Jangan pura-pura
permisi tanpa orang di situ kok. Bapak tua di surga sudah tahu deh, ketemu minta izin su. Lewat di mangga orang. Ini musim mangga toh. So nggak apa-apa loh, hanya satu kuaju. Soalnya ada lah orang situ, we, ketemu setelan-telan air lewat itu. Karena saudara kekasih, pencurian mengambil milik orang tanpa izin pemiliknya. Kalau tidak permisi, ambil saja apa namanya? Iya, itu dia. Dari hal-hal yang kecil, anak-anak di rumah, mama di rumah sibuk-sibuk, ya toh, letak-letak uang situ. Ambil 1.000, mama sore tahu, 1.000 sah. Ya toh, uang jatuh di situ walaupun di rumah tanya dulu ini uang siapa? Oh, uang 1.000 kita ambil mama. Kalau mama bilang ya so ambil so, baru ambil. Amin, amin. Semua kita pasti pernah melakukannya. Yang awal di depan saudara juga pernah melakukannya. Di asrama, ya. Potong Sumandi ini mau sikat gigi. Oh, udah habis. Teman satu kamar sonde ada. Pura-pura om. Oh, permisi yo, ambil sedikit yo. Dan saya pikir itu sebenarnya tidak boleh. Haleluya, terkasih Tuhan. Mari kita belajar. Katakan amin. Katakan amin. Nah, terkasih Tuhan. Kitab Roma 12 ayat 2, bukan kitab saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya jangan kita mengikuti kebiasaan dunia. Karena kalau kita mengikuti kebiasaan dunia, kita tidak dapat membedakan itu salah atau tidak. Perhatikan kekasih Tuhan. Kalau kita sudah mengikuti bujukan yang berdosa, kita tidak tahu lagi itu baik atau tidak. Sebenarnya kita tahu, tetapi karena kita sudah masuk dalam perangkap iblis, kita aman sah, nyaman sah. Coba tanya sama orang yang melakukan kekacauan. Apalagi kalau dia sedang mabuk toh. Kamu tahu kusonde. Dia tahu. Tapi dikerjakannya. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti, sudah masuk dalam perangkap itu. Dia tidak mampu keluar. Hati nurani berkata itu tidak benar. Tapi karena dia lebih cenderung mengikuti bujukan yang berdosa itu. Makanya dari awal saya katakan, hati kita cenderung melakukan hal-hal yang berdosa. Sedikit dibujuk, kita mengikutinya. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita tidak mengikuti atau serupa dengan dunia, maka kita akan membedakan mana kehendak Allah, yakni apa yang baik, yang menyenangkan hati Allah, yang sempurna. Beberapa contoh ayat-ayat firman Tuhan yang melarang kita menjauhi setiap kegiatan atau aktivitas yang berdosa. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, satu orang membacakannya kepada kita. Galatia 5. Galatia 5 19-21, satu orang bacakan dengan suara yang keras. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu,
kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ini adalah contoh ayat-ayat firman Tuhan yang melarang kita untuk menjauhi setiap kegiatan atau aktivitas yang berdosa. Perhatikan kembali. Perbuatan daging, ya, telah nyata itu percabulan, apalagi kecemaran, apalagi hawa nafsu, apalagi penyembah berhala, apalagi sihir, apalagi lagi iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemujaan. Ya, dan seterusnya. Perhatikan lagi Wahyu 21 ayat 8. Buka Alkitab saudara. (21) ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, perhatikan baik di Galatia 5 19 21, Wahyu 21 ayat 8. Itu adalah aktivitas kegiatan yang berdosa. Jangan kita kerjakan di dalamnya. Katakan amin. Penakut. Ya. Apalagi orang-orang kecil, pembunuh sunda, tukang-tukang sihir, pendusta, penyembah berhala, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang berdosa. Jangan kita ada di dalamnya, katakan amin. Jangan kita kerjakan, wujudkan yang berdosa ini. Ini benar-benar Alkitab melarang kita untuk menjauhi kegiatan yang salah dan yang berdosa ini. Untuk itu jemaat Tuhan, pastikan kita menjauh dari melakukan kegiatan yang salah. Katakan amin. Yang kedua, poin kita yang kedua. Bagaimana cara agar kita tidak mengikuti apa yang terlihat populer, namun sebenarnya adalah dosa. Yang kedua, meminta pertolongan Tuhan. Yang pertama tadi kita menjauh, yang kedua meminta pertolongan Tuhan. Jemaat yang diberkati, mintalah pertolongan Tuhan agar kita dijauhi dari berbagai kejahatan, tidak terjerat oleh godaan dosa, tidak terbawa arus dunia. Kita perlu berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Karena jujur, secara manusiawi kita tidak mampu. Kita tidak mampu meninggalkan kegiatan-kegiatan yang berdosa. Tetapi karena ada pencerahan, ada Roh Kudus yang menolong kita, ada pengertian yang benar di dalam diri kita, makanya kita mampu keluar dari situ. Kan awalnya juga kita dari sana. Setiap kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Pastinya kalau kita bercerita, kita juga punya latar belakang yang sudah disampaikan. Baik dalam Galatia 5, 19, 21, Wahyu 21 ayat 8. Kita juga ada di dalamnya. Kenapa dulu kita tidak punya kekuatan untuk keluar dari itu? Padahal kita tahu itu adalah aktivitas yang berdosa. Kenapa sekarang kita bisa? Itu jadi pertanyaan bagi kita. Karena kita belum mendapat pengertian tentang itu. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk keluar dari keadaan itu. Tapi setelah kita mendapat pengertian bahwa hal-hal itu tidak baik, dan Roh Kudus bekerja di hati kita, dan Roh Kudus itulah yang
dalam hidup saudara. Yang memampukan kita keluar dari keadaan aktivitas yang berdosa. Katakan amin. Katakan amin. Kita mampu, kita bisa. Karena kebanyakan orang berkata, kita kan masih hidup di dunia ini. Mana bisa kita tidak mengikuti aktivitas yang berdosa? Saya mau katakan kepada saudara, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita, yang memampukan kita. Katakan amin. Katakan amin. Dan di dalamnya karena ada pengertian tentang ini. Memang dulu juga kita mendengar aktivitas yang berdosa itu apa. Tapi itu belum disingkapkan kepada kita. Tidak disampaikan terang-terangan kepada kita. Dibaca ayat tapi diabaikan, tidak diterangkan. Kenapa? Karena nanti takut ada jemaat yang melarikan diri, ada jemaat yang tidak senang, ada jemaat yang memberontak, ada jemaat yang tidak datang ibadah lagi. Jadi ketika ayat-ayat itu muncul, diabaikan, tidak diberitakan, tidak ada larangan. Jemaat Tuhan, makanya di setiap kita menyampaikan firman, kita terang-terangan. Karena itu adalah tanggung jawab kami. Katakan amin. Katakan amin. Karena tentunya itu adalah kerinduan Tuhan. Agar semua umat yang percaya kepadanya hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bagaimana dia hidup benar kalau tidak disampaikan, tidak ditegaskan. Setiap hari ditegaskan aja ada yang kecolongan. Ada yang masih ikut-ikutan dengan dunia. Apalagi tidak diberitakan. Benar atau tidak? Iya. Jadi kekasih Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena sebab semua yang berasal dari dunia, yakni keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup akan lenyap bersama dengan dunia ini. Jadi jangan pertahankan hidup di dalam duniawi. Itu yang dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Kalau kita hidup terus di dalamnya, maka akan lenyap bersama dengan dunia ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup akan lenyap bersama dunia. Aktivitas-aktivitas yang berdosa akan lenyap bersama dunia. Jangan kita mau di situ. Capek-capek ikut Tuhan, lenyap juga. Ya toh? Ketong suka gagah datang di gereja, berjam duduk. Baru akhirnya kita lenyap bersama dunia. Kan sia-sia pengorbanan kita, betul atau tidak? Aktivis di gereja, tiap hari melayani, sibuk di gereja, tapi akhirnya lenyap juga bersama dengan dunia. Sangat disayangkan. Makanya setiap kali kita ibadah, seruan ini terus disampaikan kepada jemaat Tuhan, karena kami tidak mau sejarah, ya, kami tidak mau saudara lenyap bersama dengan dunia. Dan apa yang kami sampaikan harus kami kerjakan, karena kami juga tidak mau lenyap bersama dunia. Katakan amin. Katakan amin. Kita mau semuanya sampai kepada kekekalan. Atau ada di antara kita yang mau lenyap sama dunia? Ada apa sampai? Ada? Tentu tidak. Tapi kenapa kadang-kadang kita masih melakukannya? Langkah kita masih ikut kepada bujukan dunia. Tetapkan di hati saudara, saya mau tidak lenyap dalam dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikanlah kita saudara tadi.
Di ayat ke-15. Perhatikan. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Kuasai dirimu. Tahan hatimu. Tahan kakimu agar engkau jangan melangkah kepada nasihat orang fasik. Nasihat kepada orang yang berdosa. Kalau tidak kita berkata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup akan lenyap bersama dengan dunia. Tidak ada yang bertahan. Ini firman Tuhan kita ucapkan kepada diri kita. Sama-sama ya, ucapkan menurut nama saudara sendiri. Bisa? Buka kitab saudara kembali tadi. Contohnya begini. Hai Yurniat. Nama saya Yurniat ya. Hai Yurniat. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Sebutkan nama saudara masing-masing. Boleh? Bisa? Bisa? Ayo sama-sama. Buka kita saudara. Jangan sebutkan nama saya lain. Sebutkan nama saudara. Sudah dapat ayat 15? 1, 2, 3 ya. Hai Yurnia, jangan kau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Kita sudah ingat iya kan saudara? Perhatikan di rumah saudara. Dulu kalau ada masalah, saya perkatakan kepada diri saya, hai Yurniat, engkau orang yang kuat. Hai Yurniat, engkau pasti bisa. Jadi masuk di hati kita. Terisi di hati kita, itu yang buat kita kuat. Ucapkan firman Tuhan itu, hai Yurniat, kamu mampu. Hai Yurniat, kamu bisa tidak mengikuti jalan orang berdosa. Perkatakan itu. Maka kita bisa, pasti bisa. Katakan amin. Pasti bisa. Dengan segenap hati kita ucapkan. Amin. Sampai itu menyatu di hati kita. Dan kita ingat betul apa yang sudah kita sampaikan. Kadang saya di kaca yang paling besar, saya menghadap di situ. Bukan untuk atur-atur rambut. Tidak. Tapi saya berkata, lihat dirimu. Kamu orang yang kuat. Engkau pasti bisa. Engkau pasti mampu. Kamu pasti berhasil. Dan itu pengaruhnya besar loh. Efeknya besar. Saya kasih kesaksian. Waktu ini kita masih tinggal di Lelai. Saya sedang mengandung Nadi. Itu sudah semester 1. Biasanya semester 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awal-awal pertama. Biasanya kalau 3 bulan itu sudah nampak bentuk babynya. Kita pergi ke dokter, Mbak. Karena waktu minta maaf waktu ke kamar mandi, hanya ada darah sedikit keluar. Dan saya beritahu kepada Bapak, ayo kita datang ke rumah sakit. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kami sampai diperiksa di USG. Dokter kandungan berkata, Ibu, baby dalam kandungan ini, ya calon babynya, tidak ada perkembangan. Seperti telur, dia ringan, kosong di dalam. Jadi saya kasih kesempatan sebulan ini saya kasih obat. Ibu tidak boleh beraktivitas. Makan di tempat tidur. Tidak boleh beraktivitas. 1 bulan ini minum aqua. Kita perhatikan bulan berikutnya. Ibu datang dengan Pak. Kita periksa ulang. Kalau pertumbuhan babynya juga demikian, maka akan dikurek. Secara manusiawi, jujur saya juga khawatir waktu itu. Tetapi saya tidak lama-lama dalam kekhawatiran saya. Sampai di rumah, saya catat 1 lembar firman Tuhan. Masih saya ingat pertama sekali bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sempurna.
Tahukah saudara, ayat itu setiap hari saya ucapkan, ini baby dalam kandungan Tuhan yang ciptakan dan itu sempurna. Itu saya ucapkan. Dan banyak lagi ayat-ayat berikutnya. Tidak beraktivitas, tetapi kalau jam ibadah, saya datang. Bapak bawa saya pelan-pelan. Saya tidak absen ibadah. Walaupun sudah ada pernyataan dokter. Tapi kalau aktivitas yang lainnya, saya tidak kerjakan. Tapi kalau ibadah, saya datang. Saya sempat hubungi pemimpin kami di Medan waktu itu. Karena dia adalah seorang dokter, dan dia berikan arahan kepada saya. Saya berdoa. Saya tidak tahu karena saya jarang kasih tahu sama saudara masalah ini. Kami berdoa. Tibalah bulan berikutnya. Deg-degan juga. Yang mau periksa, yang mana ini oh. Tapi ketika kita periksa, hasil akhirnya dokter berkata, puji Tuhan. Memang dia tidak bilang puji Tuhan ya, dia orang Bali. Ya. Baik Bapak Ibu, hasilnya ada pertumbuhan baby. Tapi tetap istirahat dulu, jangan banyak beraktivitas. Bulan berikutnya nanti kita periksa lagi. Waktu Nadine ini banyak kali keluhannya. Sampai simpel, kayaknya saya tidak pernah cerita kepada saudara. Tidak ada yang tahu, kami bertemu sendiri sampai simpelnya itu harus dibawa ke kupa. Untuk mengetahui itu positif atau negatif. Itu banyak waktu masalah waktu Nadine. Yang kedua tidak lagi. Sudah dibereskan waktu Nadine. Jadi kekasih Tuhan, saya ucapkan itu firman. Saya tahu secara manusiawi ada kekhawatiran saya. Tapi saya berusaha mematikan kekhawatiran saya itu melalui apa? Firman Tuhan. Karena dia hidup. Dia berkuasa menguasai hidup saya. Sehingga saya mampu untuk melihat janji Bapa itu. Tapi kalau kita tidak menghidupi di firman, kita tidak bisa mampu melihat janji Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, ucapkan firman kepada diri saudara sendiri. Sampai itu benar-benar saudara resapi dan masuk di hati saudara. Dan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita lagi susah, lagi banyak tekanan, lagi sakit penyakit, datang. Itu yang membuat kita kuat. Dan itu merupakan kesaksian memberkati orang. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu saudara mintalah pertolongan kepada Tuhan. Dan berharaplah kepada Tuhan. Karena Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Bahwa dikatakan di situ rahmatnya tak pernah berkesudahan. Tak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan. Bagi kita yang berharap pertolongan Tuhan, tak akan pernah dikecewakan. Dia akan setia menolong saudara. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Apa saudara diberkati firman Tuhan pada hari ini? Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup Alkitab kita dan kita akan berdoa. Kita bangkit berdiri. Haleluya.